apa yang perlu kita konsumsi kan gitu. Nah, real food ya, kata kuncinya real food. Semakin banyak real food yang Anda makan, semakin bagus. Jadi kalau tadi mungkin saya cerita tentang karbohidrat, cari sumber karbo yang sehat. Ya, nasi merah, beras coklat atau brown rice atau sorghum juga bisa, kentang juga bisa, atau roti sumbu. Kalau ada roti sumbu itu namanya singkong ya, itu juga bisa Anda konsumsi. Nggak perlu makan nasi ya. Tapi kalau tetap makan nasi, batasi nasinya, karbonya dibatasin. Anda nanti lebih fokus di Ramadan ini dengan bahan-bahan berbasiskan serat dan protein. Jadi nasinya jangan terlalu banyak ya. Sehingga badannya powerful, jadi dapat kuat gitu loh badannya. Itu salah satu rahasianya yang kita bisa lakukan selama Ramadan ini, dan itu insya Allah ada dalam buku resep ini insya Allah, atau mungkin buku Ramadan GSR ini insya Allah. Ya. Nah lalu ya teman-teman sekalian, tadi ya bahan alaminya, minyaknya tadi misalkan tadi saya sampaikan minyak, ada minyak goreng dari sawit tadi, maka cari sumber minyak yang sehat yang lain, misalkan VCO. Jadi selama Ramadan jangan tinggal 2 minyak ini saran saya. Yang pertama VCO, yang kedua zaitun. Jadi waktu sahur dan waktu berbuka nanti selang-seling itu 2 minyak ini Anda minum. VCO minum, zaitun minum. Ya, selama Ramadan itu jadi jadwalnya itu. Ya, jadwal minum 2 minyak tadi. Ya. Kemudian karbonya tadi sudah saya jelaskan, itu diganti dengan karbo-karbo yang sehat. Ya. Juga bisa ditambahkan ya dengan ini yang paling penting sebenarnya ya, sumber-sumber serat tinggi ya, yang teman-teman bisa dapatkan dari buah-buahan dan sayur. Jadi selama Ramadan ya, satu hal penting yang Anda perlu catat baik-baik, dominasikan yang masuk dalam tubuh Anda adalah sayuran dan buah-buahan yang mengandung serat tinggi ya, atau gula-gula buah yang masih sehat. Selama Ramadan 80%. Jadi biasakan selama Ramadan itu camilan kita ya, cemilan kita gitu kan, baik di waktu sahur dan berbuka itu dengan sayur dan buah-buahan. Jadi ada satu rahasia sebenarnya yang teman-teman bisa praktekkan. Jadi sebenarnya sahur itu, sudah saya tulis juga itu di IG saya, adalah perintah ke tubuh kita untuk tidak stres. Tidak stres kenapa? Supaya tubuh tidak menghasilkan asam lambung berlebihan. Karena tidak ada makanan, biasa. Karena kan asam lambung itu keluarkan kalau ada yang diolah dalam tubuh kita. Maka sahur adalah semacam perintah gitu kan, untuk tidak terlalu berlebihan mengeluarkan asam lambung. Ya, jadi subhanallah teman-teman sekalian, sahur itu berkahnya luar biasa. Jadi nggak usah khawatir nanti. Saya aja kadang-kadang kalau Ramadan itu senang banget. Kenapa senang? Kadang-kadang saya cuma minum air putih gitu kan. Saya minum air putih, kemudian saya minum madu gitu kan. Kemudian ada 1 sendok makan minyak zaitun atau VCO, itu sudah cukup buat saya. Kadang beberapa butir kurma udah cukup. Kenapa? Kayak perintah sebenarnya untuk mengganti bahan bakar tubuh kita dari glukosa menjadi glikogen atau lemak. Itu fungsinya sahur gitu kan, subhanallah ya. Jadi nggak usah khawatir sebenarnya, apalagi Anda yang memang rencana bulan Ramadan ini untuk menurunkan berat badan misalkan. Itu Ramadan ini saatnya turun ya. Kalau maaf berat badannya sudah berlebihan dan massa otot nggak banyak, maka Ramadan jadi bulan untuk turun berat badan dengan cara mengurangi karbohidrat yang masuk ya, seperti itu. Jadi sayuran, buah-buahan ya. Dan lebih baik kalau bisa pilih organik, cari yang organik. Tapi kalau tidak bisa, sayuran biasa aja, cuma nanti bisa direndam dengan cairan baking soda mungkin ya, atau mungkin dengan air alkali pH tinggi untuk menghilangkan pestisidanya, itu juga bisa ya. Dan itu dibuat, jadi kalau masak waktu mau sahur, mau makan sayur tuh, masak waktu sahurnya ya. Jadi misalkan sahur subuh jam 4:30, ya udah jam 4 masak bentar aja, masak 5 menit 10 menit kelar gitu kan. Jadi dekat-dekatkan ke sahur. Jadi masak tuh sayur, buah, itu menu wajib ada gitu kan selama Ramadan ya. Kemudian sumber-sumber asam amino penting, Bapak Ibu sekalian, ini juga menjadi salah satu perhatian kita di bulan Ramadan. Kenapa? Karena kita tahu bahwa sel-sel tubuh kita ini dominasinya atau mungkin bahan bakunya itu adalah asam amino, dan tubuh tidak bisa membuat asam amino sendiri. Ya, ada asam amino harus kita ambil dari sumber yang luar. Ya, nah, maka pilihan madu, kurma, ya, termasuk di sini air kelapa. Nah, air kelapa itu sebenarnya sumber asam amino yang sangat powerful, termasuk bee pollen gitu kan, yang harusnya kita jadikan makanan selama Ramadan nanti ya, subhanallah ya. Termasuk juga habatus sauda, itu sumber-sumber asam amino semua, jadi itu bisa memperbaiki tubuh kita.
Dan jangan lupakan juga sumber asam amino yang tidak kalah pentingnya yang ada pada rempah dan rimpang. Nanti modifikasi aja. Jadi misalkan gini, Anda beli air kelapa muda gitu ya. Air kelapa muda, lalu supaya manis Anda blender sama kurma. Bijinya dibuang. Ya. Lalu supaya katakanlah ada krenis-krenisnya dari air kelapa. Kebayang nggak ya? Air kelapa muda di blender sama kurma, dikasih garam mineral sedikit ya. Mau garam laut boleh, garam Himalaya boleh gitu kan. Kemudian di dalamnya itu dimasukkan potongan-potongan apa tuh namanya ya, rumput laut ya, atau kolang-kaling ya, sama cincau yang masih asli, itu aja udah kenyang banget terus kalian. Saya itu kemarin pas kapan ya, adalah seminggu yang lalu tuh, minggunya saya lupa, itu saya bikin apa ya, makanan es campur ala saya gitu kan. Bukan, nggak pakai es sebenarnya. Isinya itu apa? Cincau, tape, kemudian kolang-kaling, terus saya kasih alpukat, saya kasih madu, dan sedikit saya tambahkan dengan probiotik. Probiotik. Bentuk apa probiotiknya banyak tuh dijual di pasaran. Saya masukkan, saya makan itu udah kenyang banget ya. Apalagi ada misalkan ya makanan seger sehat itu ya kayak tadi itu misalkan ada rumput laut, ada kolang-kaling, ada cincau, ada tape, ada madu, subhanallah. Ini dengerin aja udah ngeces. Itu enak banget, nggak pakai es gitu kan. Jadi ada tapenya juga, itu subhanallah, masya Allah, ya itu lezat, nikmat, sehat lagi gitu kan. Dan itu powerful buat badan kita, ya sangat-sangat baik dan menguatkan badan kita sekalian. Maka ya Ramadan adalah bulan kurma sebenarnya. Jangan ketinggalan makan kurma tiap hari karena sunnah nabinya begitu. Kalau nggak rutop, tamar atau air putih gitu kan. Maka Ramadan jangan lupakan kurma. Itu salah satu rahasianya supaya tubuh kita itu diperbaiki lagi gitu kan. Jadi sebenarnya kalau bahan baku dalam tubuh kita itu diberikan, ya, atau bahan bakar diberikan, maka tubuh itu insya Allah akan regenerasi sendiri sebenarnya. Ya, jadi jangan khawatir. Ya, yang tensinya tinggi, insya Allah juga akan turun. Yang kolesterol tinggi, kan kolesterol tuh begini teman-teman sekalian. Jadi kita tuh coba mulai kritis gitu kan. Kenapa saya kolesterol? Ya, ini kita bicara teori simpelnya saja lah. Misalkan kolesterol itu kan muncul karena penumpukan lemak. Ya. Artinya apa? Sumber lemak dipangkas atau di stop dan dibersihkan ya dengan mungkin sayuran, buah-buahan atau rempah atau rimpang, dia kan turun dengan sendiri, tambah lagi dengan puasa karena kan sumbernya kan di stop gitu kan. Jadi paling ya makanya ada pernah disebutkan dalam sebuah riwayat hadis Nabi kita alaihi salatu wasallam itu pernah dalam suatu bulan beliau sallallahu alaihi wasallam itu hanya mengkonsumsi air putih dan kurma. Saya bilang ini kalau dikerjakan banyak orang satu bulan itu cuma konsumsi air putih sama kurma, ini subhanallah ya tubuhnya itu akan apa namanya mungkin kembali kayak settingan awal gitu kan. Karena emang kurma itu salah satu sumber asam amino, air sumber kehidupan. Ya, seratnya ada, karbonya ada, proteinnya ada, ya itu pada kurma seperti itu. Maka tadi ya, mungkin boleh saya katakan Ramadan ini sebenarnya bulan di mana kita sudah harus sangat menjaga apa yang masuk dalam tubuh kita dan persiapan nanti dengan bulan-bulan berikutnya untuk kita sudah terbiasa dengan apa yang kita konsumsi selama Ramadan. Ya, subhanallah teman sekalian ya. Jadi kalau mungkin saya boleh saran, sudah cukuplah 11 bulan yang lalu dan 11 bulan lalu tahun lalu yang kita hanya sekedar menyampahin tubuh kita gitu kan. Jadi kalau ditanya untuk apa kita lakukan ini supaya hidup sehat kayak begini, jawabannya cuma satu. Kalau boleh itu menjadi katakanlah sekarang berapa nih? Oh, hampir jam 9 ya. Kalau boleh menjadi sebuah menjadi sebuah niatan ya Allah izinkan aku bisa memperbaiki imanku di bulan Ramadan ini, ya Allah izinkan aku bisa memperbaharui imunku di bulan ini, dan semoga dengan perbaikan dan perbaharuan iman dan imun ini ya Allah aku bisa mengembalikan jasadku ini kepadamu dalam keadaan baik sebagaimana engkau dulu menciptakan jasad ini dan menitipkannya kepadaku dalam keadaan yang baik. Kan keren. Jadi kita bukan diet-dietan, tapi justru malah ini urusannya sama iman gitu Bapak Ibu sekalian. Jadi ketika kayak begini nanti di Syamil Quran, rekan-rekan Syamil Quran, Anda yang mungkin mendistribusikan buku ini juga ya,
jangan cuma sekedar distribusi, cuma praktek juga gitu kan. Kalau bisa mah nanti saya siap aja tuh kalau mau putus sebelum sama sesudah gitu kan. Yang dulunya maaf mungkin penyakitan lah atau mungkin badannya nggak fit lah, nggak sehat segala macam. Beberapa bulan kemudian justru malah dengan perbaikan-perbaikan yang berbasiskan pada pengaturan makanan ya, termasuk Ramadan ini akhirnya badannya kelihatan membaik. Itu kan subhanallah teman sekalian. Bahagia banget kita ya. Sebagaimana kemarin Masya Allah ya, waktu launching buku Resep Sehat kemarin kan saya mendapatkan cerita dari salah satu rekan yang bekerja di Syamil Quran, nggak jadi operasi jantung gitu kan, yang nilainya itu hampir 70 juta, subhanallah hanya dengan memperbaiki pola makan, memperbaiki hubungan dengan Allah, hanya dengan itu saja ternyata nggak perlu pakai macam-macam obat-obatan gitu kan. Ini kan akhirnya menguntungkan kita. Yang menguntungkan itu kenapa? Karena nggak banyak bahan kimia yang masuk dalam tubuh kita teman sekalian. Jadi Masya Allah subhanallah ya. Jadi kalau ini lagi-lagi kita kita canangkan dalam hati kita, maka kita kan bahagia banget dengan Ramadan. Kenapa? Nggak ribet lagi dengan mikir-mikir tentang makan apa, minum apa, buka sama siapa. Tapi kita mulai fokusnya itu betul-betul dengan ibadah. Ibadahnya boost gitu kan, makanannya turun. Inilah sebenarnya booster iman dan imun. Ibadahnya naik, makanannya sederhana. Jadi kesimpulannya mungkin di penutup materi saya ini adalah booster iman dan imun itu apa? Ketika ibadah melesat, makanan disederhanakan. Itu mungkin yang bisa disampaikan.